perkenalkan nama saya Elisiti Holiso. Saya dari jurusan Manajemen angkatan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Aditya dari Manajemen angkatan 2019. Hai, nama aku Alena Inusifa Salsabil dari Manajemen Unisba angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Hibzul Azim Aferus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen angkatan 2021. Halo teman-teman semua, perkenalin. Nama aku Muhammad Rafidi Septiana dari angkatan 2019 yang lagi ngerasain kuliah online di rumah. Nama saya Muhammad Reza Afarizi, angkatan 21. Kalau untuk kuliah offline sendiri, alhamdulillah sekarang lagi ngerasain. Pernah waktu semester 1 sama semester 2 itu cuma setengah ya, soalnya keburu pandemi waktu itu tuh, jadi keburu dirumahkan. Udah pernah. Kalau sekarang saya ikut program PTMT, Kang. Ada yang offline-nya. Udah pernah waktu semester 1 sama 2, itu pun setengah di semester 2-nya. Baru semester 2 ini, hybrid. Sebenarnya kuliah offline tuh enaknya waktu kita bisa ketemu teman-teman gitu. Terus kalau misalnya paniknya nggak sendiri gitu kalau di kelas. Paniknya bisa bareng-bareng. Soalnya ada beberapa lah dosen yang tegas mungkin ya menurut kita. Terus yang dikangeninnya ke waktu nunggu kelas selanjutnya kita pasti ngumpul bareng-bareng tuh sama teman-teman kelas. Itu sih yang mungkin yang ditunggu yang dikangenin waktu offline. Yang dikangenin teh banyak pisan ya sebenarnya mah. Mungkin yang pertama kita teh harus bangun pagi, harus mandi, harus sarapan, harus milih outfit juga buat ke kelas gitu. Terus juga ketemu dosen-dosen yang paling kangen lah pokoknya mah, banyak dosen yang aku kangenin. Habis gitu kita juga beres kelas nih langsung ketemu sama temen, makan di kantin deret. Itulah yang dikangenin di kuliah offline. Kalau untuk kuliah offline sendiri, aku lebih nyiapin kayak materi pembelajaran. Jadi sebelum perkelasan dimulai, aku kayak nge-review dulu materi apa yang nantinya bakal disampaikan sama dosen. Sehingga nantinya ketika kuliah offline sendiri, karena kita emang tatap muka ya secara ini. Nah, kita bisa langsung diskusi gitu sama dosennya apa yang belum kita tahu gitu. Kalau misalnya untuk kuliah online sendiri, yang aku persiapin itu lebih ke sarananya juga. Soalnya kan kalau misalnya kuliah online kita kan gak kepantau sama dosen gitu kan. Jadi kita bisa secara bebas ngelakuin aktivitas yang kita mau selama perkuliahan. Kayak gitu sih, Kang. Sebenarnya kalau buat kuliah online itu yang paling utama tuh sinyal ya. Kalau nggak ada sinyal kita nggak bisa kuliah, apalagi dosen yang tidak menerima toleransi. Jadi utamanya tuh sinyal, terutama wifi, terus medianya kita bisa menggunakan HP atau laptop buat kuliah. Untuk tempat, asal jangan di tempat keramaian, kita udah bisa kuliah. Persiapannya, kalau misalnya untuk offline sih aku vaksin dulu ya. Pokoknya mah patuhi protokol kesehatan, download aplikasi Peduli Lindungi, paling gitu aja sih. Kalau saya sendiri lebih menjaga kesehatan, Kang. Soalnya sekarang lagi naik-naik juga kan Omikronnya. Ya, kalau misalnya kuliah online harus dipersiapin yang pertama laptop ya. Laptop dengan baterai yang full, karena kalau misalnya Zoom baterainya habis nanti malah keluar sendiri terus nggak ke absen. Terus juga internet yang bagus, karena kuliah memerlukan internet yang baik gitu ya. Karena setiap forum, tugas, kuis pun semua ada di kuliah. Dan juga jangan lupa cemilan disiapin ketika nanti Zoom, karena Zoom harus dibarengi dengan cemilan agar kita tidak mengantuk. Kalau offline sih paling benerin jam tidur sama istirahat. Kalau menurut aku lebih enak kuliah offline sih, soalnya materinya lebih mudah dipahami, terus dosen juga lebih langsung eye contact gitu kan. Jadi ke kitanya juga, kalau misalnya kita ada yang nggak ngerti enak gitu. Kalau misalnya kuliah online, kita kalau misalnya ada materi yang nggak kita tahu atau nggak kita ngerti, itu susah. Apalagi kan dosen sibuk ya, jadi otomatis nggak selalu tentang mahasiswa gitu. Jadi susah kalau misalnya kita ada materi yang nggak kita tahu. Menurut saya sih udah enak kuliah online ya, udah nyaman. Terus saya pribadi gitu ya, nggak tahu kalau teman-teman saya tuh nilai semester 1, semester 2 waktu offline tuh kecil. Terus semenjak online, nilai saya tuh melonjak pesat. Jadi sejujurnya saya lebih nyaman online.
Menurut aku enakan kuliah offline karena lebih mudah dipahami, terus bisa ketemu dosen langsung juga. Kalau misalnya kuliah online itu nggak bisa mudah dipahami gitu loh, soalnya nggak bisa ketemu langsung sama dosen karena tidak efektif juga kalau misalnya lewat Zoom doang. Lebih enak kuliah offline soalnya lebih sering ketemu sama teman-teman juga. Terus materi dari dosen juga lebih ngerti offline, Kang. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya dua-duanya juga enak sih. Kalau misalnya kuliah offline kita bisa ketemu teman, ketemu dosen, dan juga kita ketemu ceng-cengan gitu ya. Lebih jelasnya sih. Kalau misalnya kuliah online enaknya apa ya? Kita nggak perlu ribet, harus bangun pagi, harus nyiapin outfit segala macam. Karena dengan kaos kayak gini pun kita udah siap untuk on cam di Zoom kayak gitu. Terus juga untuk jawaban bisa lihat ke teman sih kalau misalnya online teh. Kalau saya pribadi sih lebih enak offline. Karena pembelajarannya lebih masuk sama ketemu teman-teman secara langsung. Kenapa nggak pilih online aja? Online tuh karena belajarnya sendiri di rumah jadi lebih boring. Kalau untuk aku sendiri sih, kalau untuk yang diraisin perbedaannya, ya sih lebih ke materi juga. Soalnya kan kalau untuk kuliah offline sendiri, materi yang dijelasin itu dosen-dosen itu secara langsung nunjukin. Nah, dijelasin secara rinci. Beda lagi kalau untuk kuliah online, kadang dosen itu nggak terlalu merhatiin kita sebagai mahasiswanya kayak gitu. Kalau online itu hati nggak terlalu ketar-ketir sama tugas ya. Soalnya bisa nanya-nanyanya tenang, terus deadline tugasnya tahulah gitu. Ada jadwalnya juga. Kalau online kayak gitu. Bedanya kalau misalnya offline kita bisa ketemu sama banyak teman-teman ya, terus tahu juga dosen-dosennya tuh kayak gimana, lebih dipahami juga daripada kuliah online. Perbedaannya paling dari suasananya, Kang. Kalau online tuh kan cenderung di rumah, jadi bawaannya tuh ngantuk terus. Kalau offline kan ada teman-teman gitu, sambil ngobrol, jadi bawaannya tuh semangat terus lah. Kalau misalnya perbedaan itu kelihatan sangat signifikan ya. Kalau misalnya kuliah offline tuh kita bisa kemana-mana bareng sama temen, ngerjain tugas sama temen di luar. Ataupun ketika ada kesusahan kita bisa langsung nanya langsung ke dosennya kayak gitu di kelas. Kalau misalnya kita online kan kita susah gitu ketemu sama temennya, kita lebih banyak di rumah. Terus juga teman-teman kan ada yang di luar kota juga, jadi nggak full team segala macem. Terus kalau misalnya kita ada kesusahan, kita nanyain ke dosen pun itu tidak langsung dijawab oleh dosennya tersebut. Jadi kita harus menunggu waktu yang lumayan gitu untuk menemukan jawaban apa yang kita tanyain kayak gitu. Kalau yang paling kerasa ya itu capeknya itu offline lebih capek. Kalau online itu lebih bosen. Nah, kalau untuk bedanya, dosen itu kalau misalnya kuliah offline, kalau misalnya kita nggak ngejawab itu kayak ngebikin kita enjoy gitu di kelas. Beda lagi kalau misalnya kita kuliah online karena emang kita keterbatasan juga karena sinyal kayak gitu kan, ketika dosen ngajar tuh kayak suka nggak nyambung ke kitanya juga gitu. Oke, bedanya tuh dosen waktu ngajar online dengan offline. Kalau online, dosen itu nggak bisa mantau semua karena layar laptopnya itu nggak mungkin bisa sampai lihat 30-40 orang. Jadi kita mau agak nyantai, mau tidur off cam atau mau tiduran juga, kalau online bisa, tapi kalau offline itu nggak mungkin bisa terjadi. Terus kalau offline itu deg-degannya dapat banget, kita langsung berhadapan sama dosen, apalagi kalau kita nggak ngerti materi terus ditanya sama dosen, wah itu kayak sang tiis tuh kalah luar. Awal offline tuh deg-degan ya pasti, soalnya kan biasanya ketemu online gitu, nggak secara tatap muka langsung. Sekarang ketemu secara tatap muka langsung, itu awalnya deg-degan sih, tapi seru. Lebih interaktif, Kang, sama mahasiswanya, lebih banyak tanya-tanya. Terus kita juga banyak ngobrol sama dosennya juga gitu. Kalau online kadang kita suka mute terus gitu, suka males ngejawabnya. Kalau misalnya offline, karena saya dulu kan semester 1 sama 2 nih, masih ada rasanya culture shock yang dirasain sama dosen. Kayak tegang ataupun takut ketika offline kayak gitu. Apalagi ketika adanya presentasi bareng dosen kayak gitu tuh udah deg-degan banget lah. Belum lagi tanya-tanya sama dosen. Terus
kalau misalnya online tuh yang dirasain ya lebih santai sih. Tapi untuk tugas itu keteteran banget ya, karena kita harus ngerjain forum, kuis, belum lagi tugas yang di deadline misalnya 3 hari, 5 hari. Nah itu kita harus nyelesain semua tugas itu. Itu sih yang dirasain aku, perbedaan online sama offline. Terus apakah materinya lebih bisa dipahami melalui offline atau online? Oke. Jelas ya kalau misalnya untuk materi lebih paham offline, karena secara tidak langsung kita bertatapan muka dengan dosen. Intinya mah kita bisa nanya secara langsung lah ke dosennya. Terus untuk pembahasan juga enak, memerlukan papan tulis untuk nulis segala macam hal yang emang harus secara detail dijelasin kayak gitu. Nah untuk online sendiri itu kurang paham sih untuk pembahasannya, apalagi kalau misalnya dari dosen hanya memberikan PPT tanpa penjelasan. Saya sih lebih suka kalau misalnya online itu dijelaskan secara rinci dari dosennya tersebut, karena dari mahasiswa sendiri itu kadang masih kurang memahami terkait materi yang diberikan dosen pada pertemuan tersebut kayak gitu. Kalau yang ngebedain sih yang jelas interaksinya lebih enak, soalnya ketemu langsung. Nah kalau offline itu interaksinya sedikit kurang sih dirasa-rasa. Kalau untuk kesannya sendiri banyak sih, soalnya kayak untuk kuliah ini kan beda ya saat kita sekolah menengah kayak gitu kan. Nah untuk kuliah ini kesannya banyak, aku jadi kenal banyak teman, aku banyak belajar juga, nggak cuma dari seangkatan aku tapi dari kakak tingkat aku juga gitu kan. Terus aku lebih kayak bisa mencoba hal-hal yang baru gitu, yang nantinya bisa ningkatin skill keterampilan aku. Terus aku juga bisa nyari relasi juga buat nanti aku ke depannya kayak gimana. Nah kalau untuk pesannya mungkin semoga aja nanti ke depannya gitu, khususnya buat mahasiswa angkatan manajemen sendiri bisa lebih lebih ditingkatin lagi ya komunikasinya, karena emang kan kita di perkuliahan ini nggak melulu tentang satu circle gitu kan. Jadi aku pengen kita sebagai mahasiswa manajemen ini kayak bersatu, terus komunikasinya juga bagus, terus kita bisa kompak gitu. Udah. Oke, selama dari 2019 sampai sekarang 2022, nano ya rasanya gitu, macam-macam lah gitu. Ada sedihnya, senangnya, dukanya. Kalau kita sedih tuh, kalau misalnya kita mau buka nilai, taunya nilai kita tuh E atau D. Nah di situ tuh rasa sedih kuliah tuh ada di situ, karena kita harus ngulang atau bisa ngambil SP juga. Namun kendalanya juga itu teh harus ngeluarin biaya tambahan lagi. Terus buat senangnya kuliah di Unisba itu jurusan manajemen, warga manajemennya tuh asik lah, mau berbagi relasi sama adik-adik tingkatnya maupun kakak-kakak tingkatnya. Terus solid juga sih teman-temannya, alhamdulillah dapat circle yang enak gitu buat nyaman buat kuliah di Unisba. Jadi nggak cepat bosan lah gitu kuliah di Unisba manajemen ini. Kesannya ya sangat senang lah saya diterima di manajemen Unisba lagi. Terus pesannya nggak ada sih, soalnya bagus semua. Semangat ya kuliahnya, udah gitu aja. Aduh, pesan-pesannya ya. Kalau misalnya pesan sih untuk mahasiswa aktif semester baru ya, untuk maba-maba ataupun mahasiswa aktif yang nantinya bakal masuk ke Unisba, khususnya jurusan manajemen, dari aku sendiri pesannya jangan lupa mempersiapin apa fashion kalian nantinya ketika masuk manajemen kayak gitu. Terus juga kalian harus mempersiapkan segala macam terkait jurnal ataupun referensi dari kakak tingkat kalian ketika mengerjakan suatu tugas kayak gitu, karena bantuan kakak tingkat ataupun bantuan jurnal itu sangat berdampak terhadap tugas-tugas kita nantinya kayak gitu. Terus juga kalian jangan sampai menyerah terhadap tugas yang diberikan oleh dosen-dosen ya, karena setiap dosen pasti bakal memberikan tugas kepada kita setiap pertemuannya, apalagi dengan sistem online biasanya ada di e-kuliah kayak gitu. Tetap semangat buat semuanya, mau online mau offline, pokoknya kita harus mengerti apa penjelasan yang dosen berikan, dan jangan lupa kita harus mendengarkan apa yang dosen sampaikan kepada kita. Selama 1 tahun ini ya enak ketemu teman-teman baru, sama pengalaman baru aja sih.